dapat orderan dari luar kota, minta dibikinkan Mika stop lamp Isuzu Prona, seperti orinya yang pecah. Dan ini moldingnya yang sudah saya bikin dari kertas karton. Kenapa saya pakai kertas karton? Karena kondisi Mika bekas orinya sudah pecah parah, dan juga untuk menghemat biaya nantinya, agar si customer tidak keberatan dengan harganya. Dan ini nantinya pakai metode cor resin epoksi ke dalam molding yang sudah saya buat dengan kerumitan dan ketelitian yang luar biasa. Mengukur dari semua sisi agar bisa seakurat mungkin dengan bawaan orinya. Oke, langkah awal saya olesi terlebih dahulu bagian semua sambungan-sambungannya pakai silent agar nantinya tidak ada kebocoran saat menuangkan resin epoksinya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya, dan tonton terus sampai selesai agar tidak gagal paham. Berikutnya kita olesi minyak goreng untuk lapisan dasar anti perekatnya ke seluruh bagian kertas karton yang nantinya akan terkena epoksi resin. Setelah lapisan minyak gorengnya meresap dan kering, lanjut olesi wax anti perekat agar mudah saat membuka moldingnya nanti. Dan ini saya tempelkan plat logam yang sudah saya lem untuk mengepres bagian atasnya agar lengkungannya tidak berubah, yang sudah saya ukur di reflektor sebelumnya. Tuangkan ke dalam wadah resin dan hardener 1:1 yang sudah saya hitung rumus sebelumnya dengan ukuran berat timbangan, bukan ukuran mililiter. Aduk secara merata sekitar 3-5 menit saja agar resin dan hardener tercampur sempurna. Olesi terlebih dahulu pakai kuas ke dalam molding yang pertama untuk meminimalisir terjadinya gelembung nantinya. Gunakan torch untuk membakar perlahan resinnya untuk menghilangkan gelembung yang masih tersisa. Setelah itu, pasang kedua moldingnya dan dikasih lakban memutar agar tidak bocor. Lalu tuang resin epoksinya ke suntikan untuk melakukan pengecoran ke dalam molding yang sudah saya lubangi. Kalau dirasa sudah penuh, ini bagian lubang suntikannya yang sudah saya tutup agar tidak meler keluar. Ini saya diamkan selama 2 hari baru keras, dan saatnya pembukaan bagian moldingnya. Setelah diamplas lalu tinggal naik pengecatan warna merah candy, dan di bagian tengah sudah saya tutup lakban untuk warna beningnya. Saya lakukan pengecatan sampai 2 layer bagian luar dan dalamnya.
Setelah kering, buka lakban yang tadi saya tutup bagian tengahnya, lalu tinggal finishing clear coat. Setelah kering, kita sejajarkan dengan mika orinya. Miriplah ya, walaupun sedikit ada gelembungnya di bagian tengah. Ini bagian tepi mika orinya yang masuk ke reflektor. Akan saya potong untuk nanti ditempelkan ke mika yang sudah saya buat tadi. Ini fungsinya sebagai pengunci agar kuat dan tidak rawan lepas. Setelah terpotong semua, kita tempelkan ke mika hasil buatannya tadi. Kita rangkai satu persatu dari bagian yang terpotong. Dan tidak lupa harus diukur dan dimasukkan ke bagian reflektornya. Sudah pas atau belum? Kalau sudah dirasa pas, tinggal dilem ke semua sisi-sisinya. Sebelum dipasang mikanya, disilen terlebih dahulu bagian reflektornya. Double pakai lem serbaguna agar kuat maksimal. Dan lanjut pakai silen lagi memutar untuk menutupi bagian yang masih ada celah agar tidak kemasukan air dan terjadi embun di mikanya nantinya. Sudah beres, tinggal packing dan kirim ke tuannya.